Eh, ayo teman-teman perhatikan. Iya Pak. Iya Pak. Kita mulai ya. Iya Pak. Iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di kelas Bapak. Kelasnya yaitu kita akan membahas tentang pernikahan hari ini ya. Nah, terus untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut saya dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai. Oke, ada yang nggak berangkat? Risik Nggak Pak. ada. Oh, risik ya. Masih Sariawan. siswa yang luas ya. Sariawan. Ya, Sariawan. Oke. Semoga Mas Risik dapat cepat sembuh ya. Pembelajaran hari ini kita akan berfokus tentang bab pernikahan. Fokusnya itu nanti kita akan membahas tentang rukun dan syarat pernikahan. Iya Pak. Lah, rukun dan syarat pernikahan nanti kita akan jelaskan lah. Nanti metode pembelajarannya pakai BBL. Nanti Bapak akan membagi kepada 3 kelompok. Nanti kelompok 1 ini ya, garis depan 1, 2, 3 garis paling belakang. Oke ya. Iya Pak. Nah, untuk pembelajarannya coba diperhatikan ya teman-teman. Mulai. Lah, materinya langsung ke materi. Ya, silakan. Ini nanti ada materinya. Ini nanti permasalahannya akan kita bahas. Ada 3 pokok permasalahan. Yang pertama itu gambar 1. Ada yang tahu nggak gambar 1 itu apa? Nikah virtual. Nikah virtual. Oke, nikah virtual itu pada saat corona ya. Lah, gambar nomor 2 yang kiri. Beda agama. Beda agama. Oke, nikah beda agama ya. Yang nomor 3, Yang bawa apa Pak? ya itu nikah menikahi apa namanya? Benda. Benda. Oh. Ya, menikahi anime. Oke. Ibu. Ya, itu nanti akan kita bahas. Nanti kita bahas. Nah, untuk cara menjawabnya kita akan belajar dulu tentang pengertian pernikahan. Kapan? Pernikahan itu kita artinya apa sih? Ada yang tahu nggak? Oh, nggak ada ya. Udah sampai jelaskan ya. Tapi tolong diperhatikan ya. kalau Iya bisa Pak. dijelaskan. Masih saya perhatikan. Oke. Kita sebelum kita mengacu kepada pengertian kita ambil dulu dalilnya. Dalil pernikahan kita ambil pada surat Quran surat An-Nahl ayat nomor 72. Langsung bahasa artinya itu yaitu dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami istri. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari kepada nikmat Allah? Itu nanti pembelajarannya dalilnya ini. Next. Artinya pernikahan sendiri yaitu menurut bahasa pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya sehingga melahirkan hak kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz ijab kabul. Next. Nah, kita akan membahas syarat dan rukun. Syaratnya ada berapa sih? Banyak. Syarat dan rukun itu pertama itu ada calon suami, calon istri, adanya apa lagi? Wali, terus Mahar. mahar bukannya Ijab adanya kabul. ijab Oh iya, ijab kabul. kabul. Terus adanya Saksi. Oke, yang pertama itu calon suami. Nah, syaratnya apa aja sebagai calon suami? Yang pertama itu harus beragama Islam, karena kita menikahnya sama-sama Islam ya. Syarat ini kan syariatnya yang Islam. Iya. Nah, yang nomor 2 benar-benar laki. Nah, yang ketiga yaitu menikah bukan karena dasar paksaan. Yang ketiga tidak beristri lebih dari 4. Berarti kalau istrinya udah 4 nggak boleh nikah Lagi. Oke, kecuali nanti salah satu istrinya Iya. cerai, baik itu cerai mati ataupun cerai Hidup. hidup. Oke, next, mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram yang nikahi. Nanti pembahasan mengenai istri yang haram akan dilanjutkan pertemuan ke depan. Kita Ya. bahas dulu aja ya. Ya, Pak. Yang terakhir yang selanjutnya itu calon istri bukanlah wanita haram yang dimaksud dengan istrinya. Yang terakhir yaitu tidak sedang berihram atau haji. Haji. Next. Nah, untuk calon istri sama, hampir sama. Tapi kalau calon istri itu harus mendapatkan izin dari walinya. Jadi kalau calon istri itu mau nggak mau itu walinya itu harus dapat izin dari walinya, baik walinya. Kan wali nanti ada beberapa macam. Nanti Bapak akan jelaskan pertemuan berikutnya. Tapi yang kalian perlu ketahui yaitu harus ada walinya. Walinya itu harus tahu izin dulu. Bukan istri orang lain. Ya, jadi kalau posisinya masih istri orang lain itu tidak boleh dinikahi. Nah, selanjutnya bukan sedang muta'ada atau wanita yang sedang dalam masa Iddah. Ya, nah, selanjutnya itu
tidak memiliki hubungan mahram dengan salah suaminya sama kayak tadi. Berarti bukan mahram ya. Kalau Iya, mahram nggak Pak. boleh nikah. Iya. Ya. Selanjutnya itu bukan sebagai ya next. Nah, untuk kawinnya, syarat kawinnya itu harus laki-laki, terus beragama Islam, sudah balik dan berakal. Yang selanjutnya itu merdeka, bukan berstatus sebagai hamba sahaya, adil dan juga tidak sedang dalam haji atau umroh. Next. Nah, syaratnya 2 orang saksi, saksinya itu harus 2. Jadi boleh lebih dari 2, cuma saksinya itu harus minimal 2. 2 itu harus laki-laki. Sama kayak tadi, cuman harus hadir dalam ijab kabul. Diingat-ingat harus hadir dalam ijab kabul. Nanti ada clue-nya untuk menjawab pertanyaannya tadi. Iya, Pak. Nah, next. Nah, ijab kabul sendiri yaitu ini berarti menggunakan kata yang bermakna menikah, baik itu kata daerah maupun bahasa Arab. Kadang kan ada yang pakai bahasa Arab. Iya, Pak. Ya, itu boleh. Ada yang pakai bahasa Prancis juga boleh. Ada yang pakai bahasa Jepang juga boleh. Bahasa isyarat, Pak. Kalau bahasa isyarat itu nanti bisa diperdebatkan. Tapi ini yang dibahas nanti bahasa lafaznya harus jelas soalnya. Oke. Itu kan berarti nanti masuknya ke kejadian khusus. Iya, Jadi Pak. itu perlu dibahas lebih lanjut, ada dasar-dasar dan dalilnya sendiri gitu ya. Oke, kan tadi Bapak sudah menyampaikan. Nah, Iya, ini Pak. untuk PBL-nya seperti biasa ya. Untuk perwakilan kelompok 1 silakan maju. Ini kan tadi sudah berdiskusi kan? Ya. Nah, nanti kelompok 1 perwakilan maju, kelompok 2 perwakilan maju, kelompok 3 juga perwakilan maju untuk menyampaikan hasil diskusinya, untuk menyampaikan pendapatnya. Nanti kita belajar bareng gitu ya. Iya, Pak. Ya silakan kelompok 1. Ya, Baik. Saya perwakilan dari kelompok 1. Kelompok kami mengambil sumber dari CNN Indonesia. Syarat-syarat ittihadul majelis, lafaz yang sharih dan ittisal ditandai dengan beberapa hal, diantaranya wali nikah, calon pengantin pria, dan 2 orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar. Kemudian harus dalam waktu yang sama, serta terdapat jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak. Pernikahan online yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka nomor 3 hukumnya tidak sah, ujar Asrorul. Nikah sebagaimana pada angka nomor 3 harus dicatat pada pejabat pembuat akta nikah atau KUA. Ya, beri tepuk tangan teman-teman. Ya, saya tambahkan ya. Jadi gini, untuk syarat nikah itu kan nikah virtual ya. Nah, dulu kan pas waktu corona. Ya. Pas waktu corona kan masih banyak corona, masih banyak virus. Jadi nikahnya harus secara virtual. Kenapa kok virtual? Karena kalau rame-rame nanti takutnya ada yang kena penularan COVID. Jadi kalau darurat itu nggak apa-apa. Darurat kan menggugurkan semuanya ya. Ada yang tahu nggak dalilnya? Nggak tahu, Pak. Ya, diambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 173 yang bunyinya itu seperti ini: keadaan darurat memperbolehkan sesuatu yang terlarang, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, intinya gitu. Jadi kalau terpaksa itu boleh. Kan sama-sama rukunnya tercapai semua. Iya, Cuman Pak. kan ada rukun yang nggak tercapai, yaitu harus dalam satu tempat dan keabsahannya harus sesuai kan. Nah, itu nggak boleh sebenarnya, tapi karena itu waktu itu corona jadi boleh itu karena keadaan Darurat. Iya, Pak. Oke, langsung kelompok 2. Kelompok 2 itu yang nikah beda agama. Misalnya. Ayo Pak, izin membacakan hasil diskusi kelompok kami Pak. Ya, silakan. Dalam Islam ini menikah beda agama itu hukumnya haram Pak. Jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan maka hukumnya tidak sah, seolah-olah pernikahan tersebut tidak pernah terjadi. Secara hukum syariah digolongkan pada perbuatan zina Pak. Dan ada anjuran juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, yaitu anjuran menikah antara sesama muslim, yang artinya dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka login atau beriman, Pak. Terima kasih Bu Lukman. Saya tambahin berarti kan itu
ada pendapat dari itu ya. Nah, ada satu pendapat ulama yaitu dari Habib Jafar itu pernah berkata bahwa boleh kalau wanitanya itu benar-benar ya ahli kitab. Itu ada satu pendapat itu boleh, tapi wanitanya harus ahli kitab. Tapi kalau cowoknya yang non atau yang bukan Islam itu benar-benar nggak boleh. Iya, Itu Pak. para ulama sudah sepakat. Next. Ibu ya Mas. Bukan. Oh. Iya, Ibu. Bukan. Saya izin. Santai aja Mas, jangan mungkin Mas, santai aja. Mas. Pastinya Santai aja. apa? Saya dari kelompok 3 akan menjawab dari gambar ketiga, yaitu nikah beda dalam, Beda wujud. Beda wujud. Beda wujud, iya. beda dimensi. Ini dijelaskan pada kitab Al-Fiqh Al-Mazhabul Arba'ah juz 5 halaman 10 menjelaskan bahwa menikah selain dengan manusia dianggap tidak sah. Sama halnya dengan karakter anime yang tentu saja bukan manusia. Jadi pernikahan ini seperti tidak sah dalam ajaran Islam. Ya, Seperti itu, Pak. buat teman. Oke, ini tidak perlu ditambah ya, sudah jelas itu kan rukunnya juga nggak memenuhi. Dari itunya juga kan nggak tahu karakter animenya kan itu bukan wanita bukan cowok juga bisa kan nggak tahu itu kan benda. Jadi kita tidak boleh menikah dengan Benda. Ya. Sekian pembelajaran hari ini. Iya, Pak. Tadi yang mau berdoa gantian jangan saya terus. Silakan Mas Iwan mau bikin doa penutup. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Ya, sebelum kita akhiri, ini Bapak ada tugas. Bapak itu tugasnya nanti Bapak akan kirim link, bentuknya kayak gini. Nanti ada soalnya. Iya, bentuknya permainan. Karena itu kita sudah di abad 3F, sudah di poin 5.0, jadi kita bentuknya permainan. Nanti ini akan diuji cobakan untuk tugas kalian. Ya, silakan di-play. Nah, itu nanti ada bentuknya pertanyaan seperti ini. Nanti pertanyaannya silakan jawab. Salah jawabnya tinggal diklik zombinya. Itu di HP juga bisa. Coba jawab bareng-bareng sebelum kita pulang. Next, lanjut. Lanjut. Ya, soal yang kedua, coba dijawab. Dari yang mana tentang tentang pernikahan. pernikahan? Anahal. Di Nah, klik itu zombinya. Iya, boleh. Ya. Syarat dan rukun. Pernikahan ada berapa tadi? 5. 5. Diklik zombinya. Nah, itu kalau benar kayak gitu. Itu salah satu pengembangan dari sekolah kita. Karena sekolah kita itu sekolah internasional, jadi lesnya juga nggak pakai kertas, kita Iya, pakainya Pak. itu laptop dan HP, gitu ya. Oke, sekian dari pembelajaran Bapak, sekalian presentasi Bapak mengenai teknologi terbaru dari sekolah kita. Ya, mohon maaf bila Bapak ada salah-salah kata. Nanti tugasnya jangan lupa Bapak Iya, Pak. kirim nanti. Dikerjakan. Ya, betul dikerjakan. Bapak tutup dengan kesempatan hari ini dengan salah satu quotes, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hidupnya kebodohan sepanjang hidupnya. Itu dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, sekian mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.